Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Muhammad Fadil Cahyo dengan NIM 2404067426. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan tema perilaku masyarakat berdasarkan Pancasila. Next slide. Latar belakang masalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga sebagai pedoman perilaku masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang diterapkan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, meningkatnya intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial, yang menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan persatuan belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menuntut adanya refleksi dan upaya nyata dari masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku mereka. Oke, next slide. Nah, sebelum kita lanjut ke slide yang selanjutnya, di sini aku ada pertanyaan untuk kalian untuk membangun diskusi pada siang hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih contoh konkret perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Mungkin dari kalian ada pendapat atau jawaban? Aku mau. Monggo. Kalau dari sila yang ke-1 itu saling menghormati antar umat beragama. Jadi masyarakat itu saling menghormati dan nggak ganggu orang lain kalau lagi ibadah gitu. Terus kalau sila kedua itu nggak mendiskriminasi. Jadi mereka menghargai hak dan kewajiban setiap individu tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Terus yang ketiga, sila ketiga itu mengutamakan kepentingan bersama. Di masyarakat tuh harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, sama menjaga kerukunan antar warganya. Terus yang keempat itu ada musyawarah untuk mufakat. Nah, masyarakat itu menyelesaikan masalah melalui diskusi dan musyawarah, menghormati pendapat orang lain. Nah, yang terakhir tuh sila kelima itu bersikap adil. Nah, orang-orang menghormati hak-hak orang lain dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. Itu aja kalau dari aku. Oke, mungkin dari yang lain ada tambahan? Aku mau menambahkan ya. Baik, Najwa, silakan. Oke, kalau menurut aku yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi menjaga kerukunan. Nah, di sini tuh kita seperti berpartisipasi dengan adanya perayaan hari besar dari agama-agama lain gitu. Jadi kita saling bertoleransi gitu, menjaga suasananya, menjaga agar acaranya tuh tetap bisa berjalan dengan lancar gitu. Terus sila yang kedua, kita dengan cara sikap empati dan tolong menolong. Jadi kita tuh sesama manusia ya, masyarakat Indonesia, kita tuh harus menunjukkan kepedulian dengan membantu korban bencana alam dan terlibat dalam kegiatan sosial. Terus yang ketiga, sila yang ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan dengan cara mengadakan acara budaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan. Jadi semuanya tuh diajak gitu dalam acara budaya itu tadi, enggak kalau orang Islam sama aja, orang Kristen Kristen aja, enggak kayak gitu. Terus sila yang keempat, menyelesaikan konflik secara damai. Seperti menggunakan mediasi untuk menyelesaikan perceraian antar warga. Sila yang kelima yaitu membangun kesejahteraan bersama dengan memberikan dukungan kepada program pelatihan keterampilan bagi warga-warga yang kurang mampu. Gitu aja sih, makasih. Oke, good point.
Di sini aku menambahkan ya dari apa yang telah kalian paparkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu dapat menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai perilaku konkret. Yang pertama, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam sikap saling menghormati antar umat beragama, di mana individu tidak hanya menghargai hak ibadah orang lain, tapi juga berpartisipasi dalam perayaan agama dengan penuh toleransi. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terlihat dari tindakan masyarakat yang tidak mendiskriminasi satu sama lain, serta menunjukkan empati dengan membantu korban bencana alam. Mereka juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan mengutamakan keadilan dan kebenaran dalam interaksi sosial. Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga diwujudkan melalui kepentingan bersama, di mana masyarakat rela berkorban demi bangsa dan negara. Dukungan terhadap produk lokal dan partisipasi dalam acara budaya yang melibatkan semua elemen masyarakat juga menjadi bentuk nyata dari rasa persaudaraan. Dalam konteks kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam penugasan perwakilan, masyarakat sering menyelesaikan masalah melalui permusyawarahan untuk mufakat, menghormati pendapat orang lain, dan mengambil keputusan secara demokratis. Mereka juga menggunakan mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terwujudnya mulai sikap adil dan gotong royong, masyarakat berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan serta terlibat dalam pembangunan fasilitas umum secara bersama. Dengan demikian, perilaku ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menciptakan masyarakat yang harmonis, adil dan sejahtera. Narasi ini Taris ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang pertanyaan diskusi yang kedua. Bagaimana sih penerapan Pancasila dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada saat ini? Saya ya Zeni, menurut aku sih yang pertama mendorong persatuan dan toleransi. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling pengertian antar kelompok. Pancasila dapat mengurangi potensi konflik sosial yang sering muncul akibat perbedaan suku, agama, dan budaya. Misalnya, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dapat menciptakan kerjasama dan keharmonisan di antara berbagai elemen masyarakat. Dan yang kedua, menjamin keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam Pancasila menjadi pijakan untuk menyelesaikan konflik sosial. Dengan memastikan distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil, ketegangan sosial dapat diminimalkan. Penerapan keadilan sosial juga mencakup pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap konflik akibat ketidakadilan ekonomi. Oke, mungkin ada lagi. Aku mau berpendapat. Yang ke satu kan menghargai adat dan agama ya. Pancasila itu mengakui pentingnya adat dan agama dalam masyarakat Indonesia dengan menghormati kedua sistem ini. Pancasila berperan dalam mendamaikan potensi konflik antara praktek tradisional dan keyakinan agama, serta mengutarakan pengakuan terhadap keragaman budaya dan agama. Lalu mendorong demokrasi dan hak asasi manusia. Pancasila kan menekankan pentingnya demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pancasila juga membantu mengurangi ketidakpuasan yang dapat memicu konflik. Proses musyawarah untuk mufakat yang diusung oleh Pancasila juga menjadi metode efektif dalam menyelesaikan pernikahan secara damai. Oke, good point. Saya tambahkan ya.
Eh, dari itu semua tadi saya tambahkan yang dimana terdapat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat memahami pentingnya keberagamaan dan saling pengertian. Pendidikan ini membantu mengurangi prasangka dan ketidakpahaman yang seringkali menjadi akar masalah sosial. Program-program pemberdayaan juga fokus pada peningkatan keterampilan warga agar mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap komunitas mereka. Dengan keterampilan warga, warga mereka dapat dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kerukunan sosial, mengurangi konflik, dan menciptakan potensi masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Pancasila bukan sekedar ideologis negara, tapi juga alat praktis untuk menangani berbagai tantangan sosial yang ada di Indonesia. Oke, itu tadi pemantik diskusi pada kali ini. Bisa di next slide. Oke, akibat yang muncul apabila masalah tidak mendapatkan solusi. Jika masalah penerapan Pancasila tidak ditangani dengan baik, maka dapat timbul beberapa akibat negatif. Yang pertama, peningkatan konflik sosial, yang dimana ketidakadilan dan diskriminasi dapat memicu ketegangan antar kelompok masyarakat. Yang kedua, kerusakan toleransi. Masyarakat akan semakin terpecah dan sulit untuk hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, krisis identitas. Generasi muda mungkin kehilangan arah dan tidak memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next slide. Oke. Untuk solusi, mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan, memiliki beberapa solusi untuk meningkatkan penerapan Pancasila di masyarakat. Yang pertama dengan edukasi dan sosialisasi, mengadakan seminar, workshop, kegiatan sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kegiatan sosial, mengorganisir dalam kegiatan gotong royong dan berbakti sosial untuk membantu sesama sehingga tercipta rasa solidaritas. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Di sini kita harus memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan informasi positif tentang Pancasila dan perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, next slide. Oke, kesimpulannya dari sini penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan adanya kesadaran kolektif dan upaya nyata dari setiap individu, tantangan yang ada dapat diatasi sehingga tujuan luhur Pancasila dapat terwujud melalui edukasi, partisipasi aktif, dan memanfaatkan teknologi. Generasi muda dapat memainkan peran kunci dalam perwujudan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Oke, next slide. Next slide. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Aku mau bertanya. Silakan, Najwa. Oke, dari yang kamu jelaskan, apa aja sih tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat saat ini? Oke, saya tampung dulu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Oke, silakan Risma.
Bagaimana mahasiswa dapat berperan dalam meningkatkan penerapan Pancasila di masyarakat? Oke, saya jawab pertanyaannya Najwa terlebih dahulu. Tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila saat ini meliputi banyak sekali aspek. Yang pertama, meningkatnya intoleransi dan diskriminasi. Perbedaan suku, agama, dan budaya seringkali memicu konflik. Sosial yang menunjukkan bahwa nilai persatuan belum sepenuhnya diterapkan. Yang kedua, krisis identitas. Generasi muda mungkin kehilangan arah dan tidak memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa masuk budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai Pancasila, mendorong individualisme, dan mengurangi rasa gotong royong. Yang keempat, penyebaran ujaran kebencian. Dalam bermedia sosial, seringkali menjadi sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Ya kan? 6. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penyimpangan moral ini mengancam keadilan sosial yang menjadi salah satu prinsip utama Pancasila. Itu tadi. Mungkin sudah bisa menjawab, Najwa? Apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Anda? Oke, kalau gitu saya jawab lanjut saja punya Risma. Pertanyaannya tadi, bagaimana sih mahasiswa dapat berperan dalam meningkatkan penerapan Pancasila di masyarakat? Oke, jawabannya. Mahasiswa sebagai agent of change memiliki beberapa peran penting dalam meningkatkan penerapan Pancasila di masyarakat. Yang dimana yang pertama, dengan cara mengadakan edukasi dan sosialisasi. Mahasiswa dapat mengadakan seminar, workshop, dan kegiatan sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Ini termasuk menjelaskan makna setiap sila dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kegiatan sosial. Mengorganisir kegiatan gotong royong dan bakti sosial untuk membantu sesama. Kegiatan ini dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Dengan memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi positif tentang Pancasila dan perilaku baik dan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang mahasiswa dapat membuat konten kreatif dan menarik untuk menjangkau generasi muda dan meningkatkan kesadarannya akan pentingnya Pancasila. Bagaimana Risma, apakah sudah menjawab pertanyaan Anda? Sudah jelas sekali. Oke, next slide. Wila, bisa di next slide. Oke, mungkin itu tadi presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.